Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Dewi Anggraini dengan NIM 0031. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir At-Tabarsi Majma' Al-Bayan sebagai tugas UAS mata kuliah studi kitab tafsir klasik. Baik, yang pertama yaitu biografi Al-Tabarsi. Nama lengkap beliau yaitu Abu Ali bin Al-Hasan bin Al-Fadil Al-Tabarsi. Julukannya At-Tabarsi karena dinisbatkan ke wilayah Tabaristan di dekat Qum, Iran. Madhab beliau yaitu Syiah Imamiyah Isna Asy'ariyah. Tahun lahir sekitar 468 Hijriah. Asal usul berasal dari keluarga ulama, ayah dan putranya yang dikenal sebagai ilmuwan. Tempat tinggal beliau masa kecil di Mashhad al-Rodawi, pernah tinggal di Sabzawar dan kembali lagi ke Mashhad hingga akhir hayat beliau. Tahun wafat terdapat dua riwayat yang berbeda. Yang pertama, pada tahun 548 Hijriah atau 552 Hijriah. Usia beliau diperkirakan mencapai 80-90 tahun. Tempat pemakaman beliau yaitu di daerah Kotlan dekat Mashhad. Kepribadian ilmiah, beliau dikenal sebagai moderat meskipun berasal dari madhab Syiah. Tidak fanatik berlebihan tetapi memakai riwayat Ahlus Sunnah yang sahih, wawasannya luas dan argumentatif. Selanjutnya yaitu karya-karya At-Tabarsi itu ada 10. Yang pertama, Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran sebanyak 10 jilid, Al-Wafi fi Tafsir Al-Quran Al-Wasid sebanyak 4 jilid, Al-Wajiz sebanyak 2 jilid, A'lam Al-Huda 2 jilid, Mishkah Al-Anwar, Risalah Haqa'iq Al-Umur, Jami' Al-Fawaid atau bahasa Persia, Kitab Syawahid Al-Tanzil li Qawaid Al-Tafdil, Kitab Al-Jawahir atau ilmu nahwu, dan yang terakhir yaitu Nasr Al-Ali. Kemudian yaitu metode penafsiran Al-Tabarsi. Yang pertama yaitu menggunakan metode tahlili, yaitu dengan cara menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat, surah dengan surah dalam mushaf Al-Quran, mulai dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir yaitu surat An-Nas. Yang kedua, tafsir Majma' Al-Bayan termasuk jenis kategori tafsir yang menggabungkan antara tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi. Kemudian yang ketiga yaitu tafsir Majma' Al-Bayan termasuk tafsir yang bercorak bahasa. Kemudian yaitu sistematika penulisan. Yang pertama yaitu menjelaskan jumlah ayat Al-Quran dan manfaat mengetahuinya. Yang kedua, menyebutkan nama-nama ulama qurra dan perawi. Yang ketiga, menjelaskan pengertian, tafsir, takwil, makna, dan lain-lain. Yang keempat, menjelaskan Al-Quran dan maknanya. Yang kelima, membahas beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran seperti i'jaz Al-Quran. Yang keenam, menjelaskan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan Al-Quran dan ahlinya. Yang ketujuh, menjelaskan anjuran-anjuran membaca Al-Quran dengan memperindah bacaan. Baru kemudian menafsirkan Al-Quran dari mulai ta'awudz, basmalah, surah Al-Fatihah, dan seterusnya. Langkah-langkah yang ditempuh oleh At-Tabarsi dalam kitabnya yaitu mengawali tiap-tiap surah dalam Al-Quran dengan menyebut surat identitas seperti surat apakah Makkiyah atau Madaniyah, menjelaskan perbedaan pendapat ulama masalah bilangan ayat-ayat Al-Quran dalam surat itu, serta menjelaskan perbedaan ulama masalah qiraat, menjelaskan analisis bahasa berkaitan dengan makna lafaz atau kalimat, menjelaskan i'rab dan kemuskilannya, menjelaskan ilat dan hujah masing-masing, menjelaskan asbabun nuzul, i'rab, ma'ani, hukum, kisah-kisah, dan korelasi runtutan ayat munasabah. Baik, berikutnya ada kelebihan dan kekurangan At-Tabarsi. Kelebihannya yaitu penyusunan bab-bab yang teratur dan jelas sehingga mudah dipahami. Yang kedua, pembahasan yang mendalam dari segi lughah, qiraat, dan hukum fikih. Kekurangannya yang pertama yaitu memaksakan penafsiran sesuai paham Syiah terlebih dalam ranah akidah. Yang kedua, memuat hadis maudhu'i, dan yang ketiga yaitu banyak memasuki cerita-cerita Israiliyat.
Itu kesimpulan dari tafsir Al-Tabarsi Majma' Al-Bayan. Dilihat dari segi metodologi penafsiran yang digunakan oleh At-Tabarsi dikategorikan sebagai tafsir at-talili atau analisis, yaitu dengan cara menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat sesuai dengan tertibnya ayat dan surat dalam mushaf Al-Quran, mulai dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Tafsir Majma' al-Bayan termasuk jenis kategori tafsir yang menggabungkan antara tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'i, di mana dalam menafsirkan ayat beliau menggunakan hasil riwayat-riwayat yang dinukil dari nabi, sahabat maupun para tabi'in, baik jalur sunni maupun jalur para imam syiah. Sedangkan dilihat dari corak penafsirannya, Majma' al-Bayan tafsir ini termasuk corak bahasa. Bahkan Al-Ayazi menggolongkan dalam corak tafsir Al-Bayani Al-Adabi, dan tafsir ini digolongkan kitab untuk rujukan i'rab Al-Quran. Hal ini disebabkan memuatnya aspek kebahasaan untuk membedah makna Al-Quran, khususnya i'rab ayat-ayat Al-Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.